Shalom, puji Tuhan, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan lagi kami ada hari ini, sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu. Kami mau melandasi lagi hari ini dengan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita terambil di dalam Yohanes 6 ayat 60 dan 66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah, aku nggak mau ikut Yesus lagi. Itu temanya. Nah, Bapak Ibu, tema aku nggak mau ikut Yesus lagi ini menarik. Ya, karena tentu ini bukan buat-buatan saya atau manusia, tetapi ini sesuatu yang nyata-nyata terjadi. Dan ini ada di dalam ayat 66 tadi. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Itulah mengikut Yesus. Nah, saudara, ketika kita telah menjadi murid Yesus, maka kata Paulus, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2:20. Dengan kata lain, bahwa seorang murid haruslah membayar harga, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Yesus. Dan tuntutan ini cukup berat, sehingga memang banyak murid-muridnya mundur dan meninggalkannya. Bagi Yesus itu tidak masalah. Malah Yesus menantang mereka lagi di ayat 67. Apakah kamu tidak mau mundur dan pergi juga? Jadi Yesus malah tantang. Itu berarti memang Yesus tahu bahwa ada potensi-potensi murid-murid yang bisa saja meninggalkan dia. Apalagi di zaman sekarang ini. Nah, karena itu berdasarkan latar belakang masalah ini ada 4 hal dan alasan mengapa banyak orang atau banyak orang percaya murid bisa disebut tidak mau ikut Yesus lagi. Yang pertama, oleh karena banyak orang yang mengikuti Yesus hanya karena mau kenyang. Nah, kekristenan yang tipenya seperti ini disebut Kristen roti. Kata Yesus di ayat 26, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Nah, kekristenan seperti ini akan begitu cepat meninggalkan Yesus apabila dalam hidup mengiring Yesus dia sudah mengalami susah, mengalami kepayahan, mengalami penderitaan. Dan inilah satu tantangan, satu konsekuensi yang harus dia ambil dan putuskan. Yang kedua, mengapa banyak orang mundur dan tidak mau mengikuti Yesus lagi? Karena memang banyak orang mengikuti Yesus sesungguhnya tanpa pengenalan yang benar akan diri Yesus. Dalam nas bacaan ini orang-orang Yahudi menolak Yesus. Yesus yang mereka kenal adalah anak Yusuf, tukang kayu. Sehingga mana bisa dikatakan Yesus turun dari sorga. Bandingkan Matius 15, Matius 13, 53-58. Kalaupun ada yang turun dari sorga, kata mereka, itu bukan Yesus, melainkan malaikat Allah. Dengan kata lain, mereka tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Bahwa dia adalah memang manusia, tapi dia juga adalah Allah. Maka ini hal yang harus kita sadari. Yang ketiga, mengapa banyak orang mundur dan tidak mau mengikuti Yesus lagi? Karena banyak orang ikut Yesus tetapi baperan, ya, tidak mau firman yang keras-keras dan tidak mau yang tegas-tegas. Ayat 52. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudara, selama umur hidup kita, selama hidup saudara, berapa lamakah atau berapa kalikah kita mendengar khotbah-khotbah yang bernas, tapi yang bernas itu begitu keras, begitu tegas disampaikan, sehingga kita akhirnya tersinggung dan akhirnya malah tidak mau lagi dengar khotbah seperti itu, bahkan tidak mau beribadah. Ya. Bagaimana kita jika ada khotbah yang mengkritik dan menegur kita dengan keras? Bagaimana sikap? Apakah kita juga ikut tergolong dalam Kristen yang baperan? Nah, yang keempat, mengapa banyak orang mundur dan tidak mau mengikuti Yesus lagi? Karena banyak orang ikut Yesus tapi tidak mau rugi. Tidak mau kehilangan zona nyaman atau kenyamanannya.
Sama seperti perikop tentang hal mengikut Yesus dalam Lukas 9:57-62. Setelah Yesus selesai menyampaikan bagaimana seseorang harus hidup mengikut Yesus dengan harus menyangkal diri dan berkomitmen tinggi di ayat 58. Langsunglah semangat mereka turun dan pudar. Lalu kemudian mulai membuat-buat alasan. Yang pertama, ayat 59, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ya, itu. Yang kedua, izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Dan belum lagi dalam kisah seorang muda yang kaya dalam Matius 18 itu. Yang saleh, yang sangat-sangat punya moral, tetapi sayang, dia tidak mau melepaskan zona nyamannya, yakni hartanya. Itu. Nah saudara, untuk menjadi murid Yesus, bukan tidak diperlukan orang yang mampu, orang yang cerdas, orang yang berpendidikan, ataupun kaya, ataupun orang yang punya jabatan. Namun yang terutama adalah, kalaupun semua itu mereka miliki, seharusnya dasar mereka adalah mereka takut akan Tuhan, mereka orang-orang yang setia, ya, sampai akhir hidup mereka mengiring Tuhan. Itulah yang kiranya akan memampukan mereka untuk sungguh-sungguh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Kiranya Tuhan menolong dan membantu kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi murid-murid Kristus, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh hidup melekat kepadamu dan setia sampai akhir hidup kami. Apapun yang terjadi, mohon Tuhan bantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas dan setialah. Shalom.